Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual, mungkin selama ini kita memahami tentang syukur hanya sebagai ajaran agama semata. Dengan modal keimanan dan keyakinan yang terpatri dalam diri kita, maka kita pun mengamalkannya atau mengaplikasikan dalam kehidupan. Atau mungkin kita melaksanakannya karena Allah berfirman melalui beberapa surah dan ayat yang terungkap dalam Al-Quran yang pada intinya menegaskan seperti apa dan bagaimana itu syukur. Dan di antaranya itu bahkan ada diksi yang terkesan mengancam. Salah satu yang terungkap dalam surah ke-14, surah Ibrahim ayat 7, secara substansial Allah menegaskan jika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya, dan sebaliknya jika kita mengingkari nikmat itu maka amat berat siksaan atau azabnya Allah. Mungkin dengan modal keimanan dan keyakinan kita pun di antara kita ada yang sudah merasakan bagaimana dan seperti apa dahsyatnya atau efek daripada syukur itu. Sahabat virtual, malam ini dengan perspektif yang berbeda melalui channel YouTube Agus Liadi Sang Inspirator dalam bingkai Ikhtiar Edukatif Inspiratif Sekolah Peradaban, kita akan mencoba memahami syukur dalam perspektif fisika kuantum. Sahabat virtual, mengapa kita membutuhkan perspektif yang berbeda malam ini atau kita membahasnya malam ini? Tentu bukan berarti kita menegasikan tentang keimanan dan keyakinan yang sudah lama terpatri dalam diri kita, termasuk apa yang terungkap dalam Al-Quran. Bukan bermaksud merendahkan, bukan. Tetapi pada intinya hari ini kita hidup dalam era yang dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali itu mengaruhi cara pandang kita, memengaruhi sikap kita, memengaruhi tindakan kita, termasuk memengaruhi cara kita mengambil keputusan. Dan seringkali pula di era hari ini kita lebih cenderung mengedepankan rasionalitas, menuntut bukti-bukti ilmiah, kebenaran atas segala sesuatu sebelum kita ingin secara serius dan secara intens untuk mengamalkan atau mengaplikasikan sesuatu tanpa kecuali rasa syukur itu. Makanya malam ini kita akan mencoba memahami dan membuktikan bahwa syukur bukan cuma terungkap dalam Al-Quran, tetapi kita bisa buktikan kebenarannya, kedahsyatannya secara ilmiah dengan menggunakan pendekatan sains. Sahabat virtual, meskipun judul ini saya terinspirasi sebelumnya sambil mandi di pagi hari saya terinspirasi syukur dalam gelombang elektromagnetik. Tetapi kemarin tulisan saya yang terbit di Suara Muhammadiyah, saya mengubah judulnya dengan berbagai pertimbangan. Maka judulnya berubah menjadi syukur dalam perspektif fisika kuantum. Sahabat virtual, meskipun saya mengatakan ini adalah hal inspiratif, adalah percikan inspirasi yang tiba-tiba terbersit ketika saya sedang mandi, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah proses algoritmik dalam diri saya pribadi. Karena apa? Karena saya telah membaca beberapa buku yang sangat relevan untuk memahami bahwa ternyata syukur bisa dibuktikan kebenarannya, bisa dibuktikan kedahsyatannya dalam perspektif ilmiah, rasional, dan sains. Ada beberapa buku yang pernah saya baca. Pertama adalah buku yang ini, buku karya Dr. Joe Dispenza yang sangat luar biasa membahas tentang fisika kuantum, bagaimana pikiran, bagaimana perasaan, relasinya, relevansinya dengan realitas dan al material di luar diri kita. Ada juga buku Herbert Sentanu menegaskan termasuk bagaimana zona ikhlas itu yang di dalamnya ada poin syukur di dalamnya. Kemudian saya juga membaca buku Arfan Pradiansa. Jadi
apa yang saya sampaikan, sahabat virtual, dalam ikhtiar edukatif inspiratif sekolah peradaban ini, insya Allah memiliki referensi yang jelas, yang basis keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, dan para penulisnya adalah orang-orang yang memiliki otoritas keilmuan yang jelas. Jadi, sebelum kita lanjut, maka kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa kalau kita ingin membuktikan syukur dalam perspektif fisika kuantum, maka mau tidak mau kita perlu terlebih dahulu membongkar keyakinan lama kita tentang fisika klasik atau sering juga disebut dengan fisika Newton, yang salah satu substansinya, dan itu dijelaskan secara detail oleh Dr. Joe Dispenza dalam bukunya ini, yaitu secara beberapa intinya adalah bahwa fisika klasik itu memahami antara materi dan pikiran atau materi dan energi itu terpisah, tidak bisa saling memengaruhi. Jadi artinya pikiran kita ini itu tidak ada hubungannya dengan realitas dan materi di luar diri kita, tidak ada hubungannya, tidak bisa dipengaruhi. Itu adalah pandangan fisika klasik yang salah satu yang sering memengaruhi atau memperkuat pemikiran ini ada Descartes dan ada Newton sendiri, Isaac Newton. Kemudian di belakangan ada terjadi perkembangan luar biasa, perkembangan ilmu pengetahuan dan sains, maka ditemukanlah fisika kuantum. Dan di sana di pemahaman ini, maka ternyata antara materi dan pikiran, antara materi dan energi itu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, terutama di medan kuantum. Dan kita semua terkoneksi, siapapun, saya dengan sahabat virtual, saya dengan buku ini, saya dengan kamera ini, saya dengan suara ini, semuanya terkoneksi antara satu dengan yang lainnya, itu di medan kuantum. Lalu apa yang perlu kita pahami? Jadi tentu kalau mau diulas secara panjang lebar ini cukup panjang penjelasannya. Tapi sebagaimana tulisan saya yang terbit kemarin, tentu hanya poin-poin yang relevan saja dengan untuk membuktikan kedahsyatan dan kebenaran rasa syukur itu dalam perspektif fisika kuantum. Apa maksudnya? Pertama, rumusnya bahwa fisika kuantum itu meyakini bahwa kita bisa, pikiran kita, perasaan kita di medan kuantum itu satu kesatuan dengan apa yang ada atau di unsur subatomik daripada materi atau realitas yang ada di luar diri kita. Itu satu kesatuan. Artinya apa? Bahwa pikiran, perasaan atau gelombang elektromagnetik yang kita pancarkan itu bisa memengaruhi realitas yang akan terjadi, termasuk bisa memengaruhi materi yang ada di luar diri kita. Tetapi jenis gelombang elektromagnetik seperti apa yang bisa sedahsyat itu? Jadi gelombang elektromagnetik apa yang bisa sedahsyat itu? Itu yang perlu kita pahami. Kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa menurut penjelasan Dr. Joe Dispenza ini, gelombang elektromagnetik yang kita pancarkan tentu pertama berasal dari pikiran kita. Karena pikiran kita itu bisa memancarkan yang namanya sinyal listrik atau sinyal elektrik. Kemudian yang kedua, perasaan kita. Perasaan kita itu memiliki daya magnetis. Jadi elektromagnetik di sini adalah perpaduan ketika gelombang antara pikiran dan perasaan kita itu sejajar, selaras, maka inilah yang akan menghasilkan gelombang elektromagnetik yang dahsyat, akan memengaruhi realitas atau materi yang ada di luar diri kita. Lalu bagaimana berikutnya untuk memahami lebih lanjut?
Jadi kata kuncinya bahwa antara pikiran kita, antara perasaan kita harus selaras, tidak boleh tidak. Sebagai contoh, mungkin kita berpikir ingin menjadi cerdas, pikiran kita berpikir mau cerdas, kemudian merumuskan berbagai cara, metode belajar dan sebagainya untuk bisa menjadi cerdas. Tetapi selama perasaan kita masih ada dalam diri kita terpatri, baik yang disadari maupun tidak disadari, tentang perasaan kita bahwa kita merasa bodoh, tidak cerdas, maka bisa dipastikan ini berarti tidak selaras. Dan ketika ini tidak selaras, maka gelombang elektromagnetik yang dimaksud itu lemah dan tidak mampu memengaruhi realitas yang akan terjadi, termasuk tidak mampu memengaruhi materi di luar sana. Artinya apa? Di medan kuantum ada sesuatu frekuensi yang tidak bisa ketemu. Sama halnya ketika kita, dan termasuk saya pribadi, mungkin akan mulai mencoba merubah pikiran-pikiran dan perasaan saya. Mungkin selama ini kita mungkin berpikir mau kaya. Tetapi meskipun kita selalu setiap hari berpikir mau kaya, tetapi perasaan kita dalam diri kita masih ada rasa bahwa kita miskin, kita kekurangan dan sebagainya, maka ini berarti gelombang elektromagnetik akan terpancar, itu tidak selaras, tidak seimbang, sehingga sulit di medan kuantum, sulit memengaruhi realitas atau harapan-harapan kita, dan termasuk sulit memengaruhi materi yang ada di luar kita atau al material yang ada di luar kita. Disinilah karena kita membutuhkan keselarasan antara pikiran dan perasaan, maka kita membutuhkan apa yang disebut dengan rasa syukur. Kita membutuhkan apa yang disebut dengan rasa syukur, karena itu sesungguhnya berbicara tentang syukur itu bukan berarti ukurannya adalah sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang sudah dipatok mati, bukan sesuatu yang sifatnya eksternal, dipengaruhi oleh al eksternal, tetapi intinya yang namanya syukur itu sifatnya subjektif, itu sifatnya internal, tergantung diri kita masing-masing. Ada orang mungkin sudah punya mobil, tapi dia belum bersyukur. Ada orang tidak punya mobil, cuma punya sepeda, tapi rasa syukurnya luar biasa. Karena memang namanya syukur itu adalah sangat relatif antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Nah, dengan adanya rasa syukur, maka meskipun anggaplah kenyataan kita memang bukan orang cerdas, atau kenyataannya kita memang orang yang serba kekurangan, kenyataannya artinya dalam logika duniawi, logika kapitalis, memang kita bukan sebagai orang yang kaya, tapi kita berpikir mau kaya. Padahal persyaratannya kalau kita berpikir kaya, kita pun harus memiliki perasaan kaya, begitu. Tapi kenyataannya tidak. Lalu apa? Ternyata disinilah urgensi, disinilah relevansi, disinilah signifikansi, dan disinilah implikasi ajaran daripada syukur. Kenapa? Karena sekali lagi syukur itu adalah perasaan kita pribadi, tidak bisa, idealnya tidak dipengaruhi secara eksternal, tapi lebih pada bagaimana cara kita menilai atas apa yang kita miliki. Nah, kita bisa meminjam perspektif syukur dari Arpan Pradiansa. Sederhananya, Arpan Pradiansa memaknai syukur itu adalah kita berhenti sejenak. Jadi kita berhenti sejenak, kemudian menikmati apa yang ada. Kurang lebih seperti itu sederhananya. Kemudian syukur juga itu ketika kita, supaya kita bersyukur, maka idealnya kita fokus pada kelebihan kita, bukan pada kekurangan kita. Kemudian supaya kita bisa bersyukur, maka kita fokus pada apa yang sedang kita miliki, bukan pada apa yang kita inginkan. Jadi itu yang perlu. Kemudian ketika kita mendapat rahmat, mendapat nikmat meskipun kecil, maka kita patut memberikan pertanyaan, kenapa saya? Supaya kita bersyukur. Lalu kalau kita mendapatkan cobaan, penderitaan dan sebagainya, kita perlu bertanya apa makna di balik ini. Itu semua adalah jalan supaya kita bersyukur.
Supaya dengan kita bersyukur, meskipun kenyataannya logika-logika duniawi, kalkulasi kapitalis, bahwa kita memang adalah orang miskin, itu bisa membuat diri kita tetap merasa kaya. Nah, ketika diri kita merasa kaya, kemudian pikiran kita juga berpikir, bermimpi untuk menjadi kaya, maka ini berarti selaras. Ini adalah menjadi gelombang elektromagnetik yang dahsyat. Semoga dan menurut ilmu yang sudah terbukti secara ilmiah dengan berbagai riset yang dilakukan oleh Dr. Joe Dispenza, maka gelombang elektromagnetik yang selaras antara pikiran dan perasaan di medan kuantum itu bisa memengaruhi realitas yang akan terjadi dan termasuk akan memengaruhi al material yang ada di luar diri kita. Jadi ini sebenarnya poin utamanya, bagaimana kita memahami syukur dalam perspektif fisika kuantum. Jadi ada keselarasan. Ini juga mungkin selama ini saya fokusnya, anggaplah saya fokusnya tentang ilmu saja, saya fokusnya tentang buku saja. Ya alhamdulillah, dan saya merasa senang ketika beli buku, mendapatkan buku, kemudian menulis. Maka alhamdulillah saya boleh dikata sedikit mengalami keberlimpahan buku atau koleksi buku. Tetapi mungkin dalam perspektif kaya dalam hitungan finansial, karena mungkin selama ini pikiran saya memang termasuk perasaan-perasaan saya tidak terfokus ke sana, maka bukan itu juga yang terjadi. Tentu sahabat virtual, saya pribadi tentu bisa mencoba, atau mari kita mencoba menyelaraskan antara pikiran dan perasaan kita terhadap apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita inginkan terjadi dalam realitas kehidupan kita, atau bagaimana kita ingin memengaruhi sesuatu termasuk al material. Itu mungkin penjelasan sederhana tentang syukur dalam perspektif fisika kuantum, dan insya Allah pada bagian deskripsi di channel YouTube ini atau mungkin di bagian komentar, saya akan share tulisan saya yang terbit kemarin di Suara Muhammadiyah yang judulnya adalah syukur dalam perspektif fisika kuantum. Karena bisa dipastikan bahwa penjelasan lisan seperti ini itu mungkin ada yang terlewatkan dari apa yang terungkap dalam versi tulisan, dan bisa dipastikan pula sahabat virtual bahwa apa yang saya jelaskan tentu adalah hanya setitik dari apa yang dijelaskan oleh Dr. Joe Dispenza, dan juga setitik dari apa yang dijelaskan oleh Pak Arfan Pradiansa, dan setitik dari apa yang dijelaskan oleh Erben Sentano. Jadi saya punya banyak buku yang relevan. Ada juga karya, ya ada beberapa saya lupa judulnya, yang bisa menegaskan. Ada buku psikologi iman, itu nyambung sekali dengan tema-tema seperti ini. Yang pasti ini berada dalam kajian neuroscience juga. Sahabat virtual, jika ada yang tidak jelas silakan ditanyakan melalui kolom komentar, dan termasuk sahabat virtual, jika ada komunitas atau ada beberapa orang yang bermaksud untuk mengajak saya berbagi ilmu secara langsung, saya selalu siap diajak oleh siapa saja, oleh komunitas apa saja dalam hal berbagi ilmu. Insya Allah seringkali saya tidak akan mengatakan tidak, atau saya tidak akan mengeluarkan kata menolak. Itu saja, semoga bermanfaat, dan semoga channel Agus Ladi Sang Inspirator ini yang senantiasa menawarkan ikhtiar edukatif inspiratif dalam bingkai sekolah peradaban, semoga semakin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.